Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Ahmad Fauzi, kelas 10 IPA 6. Saya akan mengerjakan ulangan harian litosfer geografi. Subbab 1. Teori pembentukan bumi. Teori Laplace. Seorang ahli matematika dan astronomi Prancis, Pierre-Simon Marquis de Laplace, 1796, mengemukakan bumi terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya, kemudian terbentuk cincin-cincin. Lapisan bumi. Yang pertama ada crust atau kerak bumi, lalu lithosfer, lalu mantle atau selimut bumi, lalu atmosfer, lalu core atau inti bumi, dan yang terakhir barisfer. Subbab 2. Pergeseran benua. Teori lempeng tektonik. Albert Wegener dalam bukunya The Origin of Continents of Oceans 1915 mengemukakan bahwa semula benua-benua yang ada sekarang bergabung menjadi satu benua, yaitu Pangea. Teori ini lebih dikenal dengan pergeseran benua. Dunia ini terdapat 6 lempeng utama, yaitu lempeng Afrika, lempeng Amerika, lempeng Eurasia, lempeng Antartika, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Pergeseran lempeng dan perubahan letak kerak bumi berskala besar sesuai dengan arah gerak lempeng pada batas interaksi. Lempeng yang dikenal ada 3 tipe batas lempeng, yaitu pergerakan lempeng konvergen, pergerakan lempeng divergen, dan pergerakan lempeng transform. Subbab 3. Tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini bersumber dari magma yang bersifat membangun atau konstruksi. 1. Tektonisme. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah yang diakibatkan oleh arus konveksi. Lempeng dapat bergerak karena adanya arus konveksi. Dalam tektonisme terdapat 2 pergerakan, yaitu epirogenesa dan orogenesa. 2. Vulkanisme. Vulkanisme yaitu suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer hingga keluar ke permukaan bumi. Terdapat 2 gerakan magma, yaitu intruksi dan ekstruksi magma. Menurut tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi 3, yakni linier, areal, dan sentral. Material hasil erupsi. Material yang dikeluarkan bermacam-macam, ada yang berupa padat, cair, dan gas. Gejala vulkanik terdiri dari gejala pravulkanik dan pasca vulkanik. 3. Seisme. Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi, biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Gempa bumi merupakan proses endogen, yaitu akibat adanya pergerakan lempeng bumi. Istilah dalam seisme ada 4, yaitu hipocentrum, epicentrum, isosiesta, dan homosiesta. Subbab 4. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang membentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi. Ini berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Beberapa di antaranya berasal dari tenaga air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Tenaga eksogen terdiri dari pelapukan, erosi, mass wasting, sedimentasi. Pelapukan dibagi menjadi 3, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organis. Erosi. Erosi terbagi 4, yaitu ablasi, abrasi, aksarasi, dan deflasi. Mass wasting. Ada beberapa jenis mass wasting, yaitu tanah mengalir, lumpur mengalir, rayapan tanah, tanah longsor, tanah amblas, dan tanah nandat. Sedimentasi. Sedimentasi dikategorikan sebagai sedimentasi fluvial, sedimentasi marin, sedimentasi eolin.
Subbab 5. Jenis batuan litosfer. Batuan pembentuk bumi yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku terdapat 3 jenis, yaitu batuan beku dalam, batuan beku korok, dan batuan beku luar. Batuan sedimen dibedakan menjadi tempat pengendapan, cara pengendapan, dan tenaga pengendapan. Batuan metamorf terdiri dari metamorf kotak, metamorf dinamo, dan metamorf pneumatolitik. Subbab 6. Jenis konservasi tanah. Jenis-jenis tanah yaitu tanah podzlik, tanah organosol, tanah aluvial, tanah kapur, tanah vulkanis, tanah pasir, tanah humus, tanah laterit, dan tanah regosol. Sekian ulangan harian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.